Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Sri Indrawati Lediana Barung, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Saya adalah salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Laki Padada Toraja, program studi D3 Kebidanan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, PT, khususnya di aspek pengajaran. Sebagai seorang dosen, kami memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, di antaranya adalah bidang pengajaran. Oleh karena itu, perkenankan kami menjelaskan mata kuliah yang kami ampu, yaitu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa D3 Kebidanan yang terdiri dari bobot 2 SKS, di mana dilakukan tatap muka perkuliahan sebanyak 14 kali, 1 kali UTS dan 1 kali UAS dengan kode mata kuliah BD 402. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan untuk menguasai teori dasar etika, etika profesi, dan kode etik bidan dengan pendekatan ke profesi dan kode etik bidan dengan pendekatan holistik untuk pengambilan keputusan yang independen dalam menjalankan profesinya berdasarkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan evaluasi secara kritis dan dapat mengaplikasikan ilmu kebidanan dan untuk membantu perilaku profesional dalam berkarya di pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keempat, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kelima, menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan kewenangan bidan, serta mengamalkan nilai-nilai agama di setiap pelayanan kebidanan yang berasaskan Pancasila. Keenam, mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Ketujuh, mampu memberikan asuhan kebidanan pada persalinan normal sesuai standar mutu yang berlaku. Kedelapan, mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pasca salin sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi sesuai kewenangannya. Kesembilan, mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi dan balita normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi sesuai kewenangannya. Dan ke-10, mampu melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi wanita pada masa remaja, prakoncepsi, menopause, serta KB sesuai standar mutu yang berlaku kode etik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah: pertama, menjelaskan prinsip etika moral dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kedua, menjelaskan konsep etika profesi dalam pelayanan kebidanan. Ketiga, mengidentifikasi aspek legal dan legalisasi dalam pelayanan kebidanan. Keempat, mengidentifikasi isu etik, moral, dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum yang berkaitan dengan praktek kebidanan. Keenam, menjelaskan landasan hukum, profesi, dan pelayanan kebidanan. Ketujuh, mampu menjelaskan peran dan fungsi majelis pertimbangan. Dan kedelapan, mampu menerapkan etika profesi
moral, dilema, dan hukum dalam praktek kebidanan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi pertama, konsep dasar etika, hukum, dan moral. Kedua, konsep etika profesi dalam pelayanan kebidanan. Ketiga, isu etik, moral, dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan. Keempat, masalah-masalah etik moral yang sering terjadi dalam praktik kebidanan. Kelima, aspek legal dan legislasi dalam pelayanan dan praktek kebidanan. Keenam, etika dalam praktek kebidanan pada kehamilan. Ketujuh, etika dalam praktek kebidanan pada persalinan. Kedelapan, etika dalam praktek kebidanan pada nifas. Kesembilan, etika dalam praktek kebidanan pada bayi baru lahir, bayi dan balita. Kesepuluh, etika dan praktek kebidanan pada kesehatan reproduksi dan KB. Kesebelas, peraturan dan perundang-undangan yang melandasi tugas, fungsi, dan praktek bidan, serta peran dan fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi. Kemudian ada pun referensi yang digunakan dalam mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Itulah penjelasan singkat mengenai mata kuliah saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama, delivery. Delivery yaitu bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan sistem kuliah tatap muka atau luring. Dengan metode awal adalah ceramah. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi topik yang diberikan bersama teman dalam satu kelompok yang kemudian dapat untuk dipresentasikan. Metode selanjutnya adalah dengan pemberian tugas secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas saya akan memastikan bahwa perkuliahan terjadi komunikasi yang interaktif antara dosen dan mahasiswa. Untuk interaksi di luar kelas, saya menggunakan WhatsApp group. Dan yang terakhir adalah assessment. Di sini saya memberikan penilaian kepada mahasiswa yang telah saya sampaikan pada awal perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan yang terdapat kriteria penilaian disertai dengan bobot. Dengan bobot UTS 25%, UAS 30%, tugas mandiri 15%, tugas kelompok 20%, kehadiran 10%. Jadi total keseluruhan 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan untuk mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Stikes Laki Padana Toraja. Selanjutnya saya akan menunjukkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi pada siang hari ini walaupun cuaca di luar agak mendung. Saya percaya kita masih bisa untuk menerima materi kita pada siang hari ini. Walaupun materi yang Ibu ajarkan pada hari ini adalah materi yang sifatnya teori, tapi semuanya pasti bisa ya? Bisa. Yang semangat dong bisanya, bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita harus berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya sudah membagikan absen kepada teman Anda mulai dari ujung. Nanti silakan untuk di absen di paraf ya. Jadi absennya cukup di paraf. Kemudian nanti saya akan ambil absennya. Sebelum kita masuk dalam materi, kita lihat dulu apa capaian pembelajaran dari materi kita pada siang hari ini. Jadi capaian pembelajaran dari materi kita saat ini adalah menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan kewenangan bidan, serta mengamalkan nilai-nilai agama di setiap pelayanan kebidanan yang berasas
pada Pancasila. Kemudian tujuan dari pembelajaran konsep etika profesi bidan adalah mahasiswa mampu memahami dan menguasai prinsip etika moral dalam memberikan pelayanan kebidanan. Baik, mahasiswa sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar etika hukum dan moral. Jadi sebelum kita masuk di dalam konsep etika profesi bidan, kita evaluasi sedikit dulu lah bagaimana apakah mahasiswa masih mengingat materi sebelumnya, ya. Jadi Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan mahasiswa yang masih mengingat, mungkin pasti semuanya masih mengingat, cuma ada yang ragu-ragu, ya. Itu bisa mengajukan tangannya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Pertanyaan yang Ibu ajukan pertama adalah, ada nggak yang bisa membedakan antara etika dan etiket? Ya, silakan Satmai. Etiket itu menurut saya ketika suatu perbuatan yang harus dilakukan terus hanya berlaku dalam pergaulan, bila tidak ada orang lain tidak akan berlaku. Terus sifatnya relatif, tidak bisa diterapkan di semua kebudayaan dan mengenal manusia dari segi praktik. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Satmai. Selanjutnya, ada yang bisa membahas menjawab tentang etika? Oke, silakan. Etika yang pertama tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, memberi nilai tentang perbuatan itu sendiri. Yang kedua, selalu berlaku tidak tergantung hasil atau tidaknya seseorang. Yang ketiga, bersifat absolut, dan yang keempat memandang manusia dari segi batinnya. Oke, bagus sekali ya. Jadi ya, Satmai dan Yudi sudah mewakili teman-teman ya. Dan saya harap teman-teman semua sudah bisa mengingat kembali. Kemarin itu Ibu membahas tentang etika, etiket, moral, hukum, ya. Jadi bisa diingat kembali. Nah, sekarang Ibu masih mau bertanya lagi satu pertanyaan sebelum kita maju. Ada yang tahu nggak tentang moral? Apa itu moral? Oke, silakan. Pengertian dari moral adalah nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkat batin. Oke, jadi itu yang disebut dengan moral. Sudah bisa didengar semua? Tadi Yulma bilang apa? Sudah ya. Jadi kita sudah kembali mengevaluasi dan saya rasa pasti semuanya juga sudah tahu dan kembali mengingat ya, apa itu etika, apa itu etiket, dan apa itu moral, dan apa itu hukum. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi kita. Jadi hari ini kita membahas tentang apa itu etika profesi kita sebagai seorang bidan dalam pelayanan kebidanan. Nah, kita lihat dulu apa pengertian dari profesi. Profesi adalah segala pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan, khususnya yang biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, sertifikasi, dan lisensi. Jadi, bidan itu profesi, perawat itu profesi, guru itu profesi, apalagi? Dosen profesi, ya. Jadi itu dikatakan sebagai profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap pengetahuan, ya. Kemudian etika profesi menurut Kaiser itu adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Dan itu disebut dengan etika profesi menurut Kaiser. Nah, kita bisa simpulkan etika profesi bidan itu adalah suatu perilaku seorang bidan. Ya, suatu perilaku, bagaimana perilaku kita sebagai seorang bidan dalam menjalankan segala tugas kita, ya, tugas dan tanggung jawab kita khususnya di dalam pelayanan ke masyarakat.
dengan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Etika profesi merupakan suatu pernyataan komprehensif pada profesi bidan yang memberikan tuntutan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya dengan baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman, sejawat, profesi, dan dirinya sendiri. Jadi itu disebut dengan etika profesi bidan. Jadi etika profesi bidan di sini adalah bagaimana mengatur perilaku seorang bidan, ya, dalam memberikan pelayanan kebidanan pada pasien, pada keluarga, pada masyarakat, pada teman sejawat, pada teman seprofesi, dan pada dirinya sendiri. Jadi bukan hanya pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri juga dia harus memiliki etika bagaimana dia dalam dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, pentingnya etika profesi ada 4, yaitu pertama pluralitas dalam masyarakat, kemudian modernisasi, kemudian kehadiran ideologi, dan ada pengaruh dari agama. Nah, kita lihat tujuan etika dalam pelayanan kebidanan. Jadi bidan merupakan tenaga kesehatan yang mampu berdiri sendiri. Jadi kita bidan itu bisa tugas mandiri, ya. Makanya banyak kan bidan bisa punya praktek mandiri dan sebagainya. Terutama dalam memberikan pelayanan berupa pertolongan persalinan normal. Bidan berkedudukan sebagai ujung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Segala tindak tanduk yang dilakukan oleh bidan harus berdasarkan dengan kode etik bidan, sehingga mampu mencegah tindakan yang merugikan klien atau masyarakat. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana kode etik seorang bidan dalam kehamilan, dalam persalinan, sampai dengan kesehatan reproduksi. Nah, kita lihat pelayanan kebidanan dalam memberikan pelayanan kepada klien. Bidan harus bersifat secara profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi bidan. Jadi nanti sampai di rumah itu mahasiswa tolong ya buka-buka apa itu kode etik bidan supaya tahu. Jangan bicara kode etik tapi tidak tahu apa isinya itu kode etik bidan, ya. Penerapan pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi akan menghasilkan pelayanan kebidanan yang bermutu dan dianggap memberikan kepuasan kepada klien dan pasien. Prinsip-prinsip pelayanan kebidanan yang harus dipenuhi antara lain pertama, bidannya harus kompeten, ya. Jadi bidannya harus kompeten dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kedua, praktek kebidanan berdasarkan evidence, bukan berdasarkan maunya bidan. Jadi semuanya sudah diteliti, sudah dikemas baik-baik, sudah ada bukti-bukti akuratnya. Jadi bukan maunya bidan ya. Bisa tenang sedikit ya. Nanti kita akan ini lagi ya. Bentar kita akan diskusi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Jangan sudah ambil keputusan giliran ditanya, kemarin bidan siapa yang muncul? Bukan saya. Saya tidak tahu itu siapa kemarin yang muncul. Tapi di sini ada namanya bidan Nova. Kenapa? Bukan saya itu. Jadi harus punya tanggung jawab setiap apa yang kita lakukan. Setiap keputusan yang kita ambil, khususnya dalam pelayanan kita, itu harus kita tanggung jawab. Jangan lepas tanggung jawab. Kemudian pemakaian teknologi harus secara etis. Karena teknologi sudah canggih sekali lah. Ya, apalagi untuk Indonesia ini belum semua robot. Coba robot-robot itu sudah pada masuk di Indonesia. Jadi semuanya sudah canggih. Tapi kita harus lihat
apakah ini sesuai atau tidak, dipilah-pilah. Ya, jangan karena teknologi sudah canggih, begitu ibu melahirkan, ini ada di situ. Hai, pasien saya melahirkan loh. Ya, itu sudah menyalahi kode etik. Jadi banyak sekarang teman-teman kita bidan, mahasiswa bidan, ya, tenaga-tenaga kesehatan yang kena skorsing. Kenapa? Ada yang sementara menolong tiktokan, ya, atau ambil video, cium anaknya orang, atau foto-foto selfie anaknya orang, bayinya orang tanpa izin dari keluarga. Tidak boleh. Semuanya harus ada izin. Makanya dibilang secanggih-canggihnya teknologi kita harus bisa memilah mana yang sesuai dengan etika kita dan mana yang tidak. Ya, jangan semuanya karena mau dibilang iya wah tadi malam dia dapat artus, ya, halo, atau supaya kontennya banyak ininya ya, banyak pengikutnya ya, banyak penontonnya ya. Jadi sedikit-sedikit di inilah kontennya, pokoknya setiap ada ini di konten. Ya guys, ini adalah bayi-bayi yang lahir pada hari ini guys, ya. Jadi kan sayang kalau seperti itu, kalau Anda didapat terus Anda kena kode etik, sian ya. Jadi seperti itu. Kemudian bidan harus memahami adanya perbedaan budaya masing-masing klien. Jadi biasanya kita bidan di sini banyak-banyaknya ya tugasnya itu di Kalimantan, di Papua, ya. Jadi saya selalu membekali mereka bahwa budaya adat di Toraja itu berbeda pasti dengan mereka di sana. Ya, mungkin kita di Toraja bicaranya agak sedikit gimana ya? Di sana lain lagi. Jadi jangan samakan budaya kita di sini dengan mereka. Tapi kita harus lihat kalau dia sudah menyalahi prinsip kesehatan, itu kita bolehlah untuk memberi pengertian kepada mereka bahwa bisalah berubah secara pelan-pelan. Jadi jangan langsung merubah, ya. Kemudian setiap tindakan harus disertai dengan informed choice. Jadi semuanya harus ada persetujuan. Kenapa? Itu juga untuk keamanan Anda. Ya. Kemudian tindakan harus bersifat rasional dan bisa memberikan advokasi dalam asuhan. Kemudian bidan selalu berorientasi dengan perempuan, keluarga dan masyarakat dalam memberikan pelayanan kebidanan. Bidan memandang asuhan sebagai dasar kewajiban moral kepada klien dan pasien. Jadi memang kita bidan itu adalah teman wanita, ya. Jadi bidan itu adalah teman wanita. Beberapa istilah dalam yang biasa kita gunakan dalam etika profesi bidan. Jadi pertama ada yang disebut dengan legislasi, itu merupakan ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dan berhubungan erat dengan tindakan pengabdiannya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan lisensi. Lisensi itu adalah merupakan pemberian izin praktik, ya. Nanti Anda juga kalau sudah selesai D3 kebidanan itu harus ada apa? STM. Jadi nggak boleh turun bekerja kalau tidak punya STM, ya. Kemudian ada hak yang merupakan keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian yang keempat ada benefiensi yang merupakan keputusan yang diambil menguntungkan pihak klien atau pasien, dan ada juga malefiensi. Aduh, terputar-putar lidah kita ya. Malefiensi itu merupakan keputusan yang diambil yang merugikan pihak klien atau pasien. Oke? Nah, setelah kita sudah membahas materi kita hari ini tentang apa tadi? Materinya tentang apa?
Ustaz, oh Bu, tadi saya sekilas mendengar tentang kata ini bahwa etika profesi bidan itu adalah ini dan begini. Silakan yang mau menarik kesimpulan atau ingin menyampaikan yang nyambung sedikit di otaknya tentang materi ini. Silakan. Oh ya, silakan Tiara. Yaitu etika profesi bidan adalah berlaku seorang bidan dalam menjalankan segala tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Dan pentingnya menerapkan etika profesi yang sebagai pluralitas masyarakat, modernisasi, kehadiran ideologi dan pengaruh agama. Oke, bagus sekali Tiara. Ada lagi? Ya, silakan Nova ya. Ya, silakan Nova. Yaitu tentang etika dan moralitas bidan, yaitu bidan harus menjadikan hati nurani sebagai pedoman, selisih penyelesaian masalah, kunci dalam melakukan tindakan yang benar, Betul. membantu mengambil keputusan, Betul sekali. ekonomi dari setiap individu, menjaga privasi, serta melihat sikap dan tindakan dalam menjalankan profesi. Oke, bagus sekali. Jadi kita beri aplaus dulu untuk semua yang sudah menjawab dan yang sudah memberikan kesimpulan pada hari ini, dan Ibu berharap yang lainnya minggu depan juga lebih aktif lagi, ya. Oke? Oke. Jadi minggu depan itu kita akan membahas tentang isu etik, moral, dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan. Nah, tugas Anda di rumah untuk materi ini, selain Anda membaca materi yang sudah kita bahas pada hari ini, ya, yaitu silakan Anda membaca isu-isu etika. Isu-isu etika dan moral yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan, khususnya dalam pengambilan keputusan, ya. Jadi silakan kalau ada yang membaca, oh ada isu-isu ini loh Bu, dulu kemarin saya baca seperti ini dan sebagainya. Silakan, ya, silakan dicari-cari. Nanti kita evaluasi pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada yang ingin lagi ditanyakan, mungkin Ibu akan tutup perkuliahan kita pada hari ini. Senang ya? Senang dong ya. Ibu berharap semoga materinya itu bisa nyangkut, ya, nyangkut, kemudian nantinya bisa diaplikasikan, ya. Namun sebelum kita tutup, tadi kan kita sudah buka dengan doa. Kita harus tutup juga dengan doa supaya Tuhan senantiasa memberkati kita, memberikan kita kesehatan dan kemampuan, sehingga kita bisa kuliah dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikian kelas kita pada siang hari ini. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran atas kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya dalam mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dan kepada Sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Laki Padada Tanah Toraja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.